materi sebelumnya ada kendala? Apakah kita ini sekarang kembali ke pesertanya, maunya bahas dari mana? Apakah dari awal atau lanjutan? Dari awal biar paham. Oh, oh, dari awal. Oke, kalau mau dari awal boleh juga. Karena basicnya memang dari awal memang matriks dulu. Basicnya memang di sana. Kalau gitu saya izin saya screen dulu. Saya screen pada oke. Oke. Udah kelihatan nih. Kelihatan, Kak. Udah ya. Oke. Kalau kelihatan kita lihat nih, ini kebetulan dari Kak Siti juga nih. Saya dapatnya nih. Materinya ini ya. Karena saya tidak ngambil mata kuliah ini karena saya sudah nilainya sudah ada. Nilainya sudah ada dan juga di tempat lama saya sudah ngambil mata kuliah ini juga. Makanya saya mau mereview lagi. Jadi topik di tutorial sesi satu ini kalau saya lihat isi materi utamanya tentang matriks. Nah, jadi kita ulas kembali. Oke, masih terdengar saya? Ini masuk-masuk apa? Keluar masuk nih yang audio saya. Sudah ya? Oke, kalau gitu matriks ya, matriks definisinya adalah jajaran bilangan real yang berbentuk persegi panjang yang diapit dengan tanda ini ya, tanda kurung biasa dengan kurung siku-siku. Nah, jadi dari bentuk matriksnya ini bisa dua notasi yang demikian. Nah, ada ciri-ciri khususnya, ada ciri-ciri khusus. Ciri-ciri dari matriks itu biasanya matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Maksudnya misalnya matriks A, matriks P, matriks I, matriks O, itu maksudnya. Jadi diawali dengan huruf kapital. Diawali dengan huruf kapital. Kemudian, maaf Kak, suaranya echo, mungkin karena double device satu HP. Ini audio saya yang di HP. Sudah saya mute-kan juga yang di laptop. Masih masih aneh juga suaranya. Apa karena saya pakai earphone ini? Mudah-mudahan kedengar aja lah. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk untuk selanjutnya matriks mempunyai ukuran yang dituliskan sebagai M kali N, di mana M menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Nah, menyatakan baris itu kita dari sini ya, kita tandai ini baris. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu menyatakan dengan baris. Kemudian kalau kolom, kalau kolom itu jelas di sini ya. Ini satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, jadi simbol isi dari matriks A itu adalah A11, A12, sampai A1N. A1N di sini adalah
M1 ini adalah baris pertama, N ini adalah kolom ke N. Itu maksudnya. Ini baris pertama, kolom ke N. Mungkin ini materi dasar nih. Di SMA juga sudah belajar juga tentang matriks ini. Nah, jadi di sini material A sama dengan AIJ. I dimana dengan I itu 1, 2 sampai M, J itu 1, 2 sampai N. Oke. Di sini paham ya? Sebelum lanjut materi dasarnya masih. Selanjutnya untuk mudah memahami dari matriks tadi definisinya. Contohnya seperti ini. Ada jumlah siswa di SMA Negeri 3. Nah, di sini ada tabel kelasnya, kelas berapa, kelas 1, 2, 3, dan jenis kelaminnya pria wanita. Nah, dari sini kita tabel, kita meninjau bahwa kita punya barisnya ada berapa? 3 atau 2? Ayo. Ada 2. Barisnya 2. Kalau kolom? 3. Oke, berarti sudah terjawab itu ya permasalahannya. Nah, makanya di sini kita lihat ini sudah jelas nih dalam bentuk matriksnya seperti ini. 18, 19, 18, 17, 21, 20 matriks A. Dengan A11. A11 ini baris pertama, kolom pertama. Kemudian, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. A11 itu menunjukkan baris pertama, kolom pertama berapa elemennya. Elemennya itu 18. A12 menunjukkan baris pertama, kolom kedua, elemennya 19. A13 menunjukkan baris pertama, kolom ketiga. Nah, ini tanda gini aja. Baris pertama, kolom ketiga. 1, 2, 3. Mungkin ini pasti paham nih. Ini sudah dasar nih materi ini. Kita lanjut saja. Operasi antar matriks, penjumlahan matriks. Nah, ini sangat jelas. Penjumlahannya di sini, penjumlahannya sama kayak penjumlahan pada umumnya. Dari penjumlahan matriks ini, dijumlahkan pada elemen-elemen yang sebaris. Elemen-elemen sebaris itu misalnya seperti ini. Misalnya nih A dengan B nih, anggaplah ya matriks B-nya ini sama dengan matriks A. Nanti kalau 18 kita tambahkan juga dengan 18. Kalau 19 kita tambahkan dengan 19, begitu dan seterusnya. Itu begitu dengan penjumlahan. Ada 2 matriks. Jadi kurang ini konsepnya. Kemudian untuk operasi antar matriks di sini, nah ini contohnya. Nah, diketahui 3 contoh matriks. Ada matriks A, B, C. Di mana matriks A ini ordo atau ukurannya adalah 4 kali 2. Betul kan? 2 kali 4 atau 4 kali 2? 2 kali 4, Kak. Ah ya, ya 2 kali 4 ya, baris kali kolom ya. Nah, ada 2 kali 4. Ada yang B ini sama ordonya, C ini 3 kali 2. Nah, jadi kalau kita totalkan 3 matriks ini, kalau A ditambah B itu bisa dijumlahkan. Tapi kalau A ditambah C atau B ditambah C tidak bisa karena ordonya tidak sama. Itu sudah jelas sekali. Tonjolannya di situ. Di sini jelas 2 kali 4. Di sini 2 kali 4. Ini 3 kali 2. Nah, itu jadi permasalahannya.
Akibatnya kalau A ditambah B, itu hasilnya berupa ordo yang sama. Sehingga elemennya misalnya 2 ditambah 3, elemen yang sebaris. Misalnya A11, baris di baris matriks elemen yang baris pertama, kolom pertama pada matriks A, matriks B pada baris pertama, kolom pertama, nah itu dijumlahkan. Seperti ini. Nah ini saya rasa teman-teman sekalian pasti paham ini, masalah penjumlahan. Jadi sini singkat-singkat saja yang bahas ini. Ini pada penjumlahan A dan B, posisinya sama dijumlahkan. Nah, posisinya gimana? Saya di baris pertama, kolom pertama, harus dijumlahkan dengan di baris pertama, kolom pertama. Dia letak di posisi baris pertama, kolom kedua, harus dijumlahkan dengan itu juga. Jadi ketemulah hasilnya nanti. Sepertinya. Oke, selanjutnya untuk operasi antar matriks. Ini perkalian matriks baris A. A1, A2, A3 sampai AM dengan matriks kolom B, B1, B2, B3 sampai BM adalah matriks AB, A1, B1, A2, B2, A3, B3 sampai AMBM. Perhatikan dua matriks A dan B dapat dikalikan apabila jumlah baris kolom dan matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, contohnya gini. Ini ordonya 4 kali, 1 kali 4 ya. 1 kali 4. Sedangkan ordo yang matriks B ini adalah 4 kali 1. Tentu harus menghasilkan itu harus diubah, harus hasilnya 1 kali 1 kan gitu kan? 1 kali 1 ya, bukan? Ayo. Kalau dikalikan ini 1, ini 1 kali 4 ya? Betul kan? 1 kali 4 dengan 4 kali 1. Hasilnya juga ini tidak berlaku ini kan? 1 kali 8, 3 kali ini, dan seterusnya. Ini pasti paham ini materinya. Kemudian untuk operasi antar matriks ini, nah ini hasil kalinya. Nah ini biar lebih paham. Ini dasarnya mas ini. Bisa 1 kali 8, 3 kali 6, 5 kali 4, 7 kali 2. Makanya hasilnya 8, 18, 20, 14. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan terkait ini? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya operasi antar matriks, hasil kali matriks A itu berukuran M kali K dan matriks B berukuran K kali N. Mana kalau hasil matriks AB berukuran M kali N pada unsur baris ke I dan kolom ke J. Itu adalah perkalian matriks baris I dari A dengan kolom ke J dari matriks B. Untuk mengalihkan dua buah matriks haruslah jumlah kolom matriks pertama dan sama dengan jumlah baris matriks kedua. Contoh, kita lihat di sini. Matriks A di sini mempunyai ordo 2 kali 3. Matriks B ini mempunyai ordo 3 kali 2. Tentu harus menghasilkan matriks ordo 2 kali 2. Kan gitu kan? Betul enggak? Mana teman-teman? Betul kan seperti itu? Nah, kalau sudah ini kan sudah paling jelas ini spesifiknya. Nah, ini yang saya bilang tadi sebelumnya. Ini bukan 1 kali 1 di sini. Selagi masih
sama jumlah kolomnya. Gimana bahasanya? Hasilnya kayak gini ya. Nah, ini ya. Hasilnya adalah bentuk matriks ujur sangkar. Kesini pertanyaan. Ini masalah umum nih. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan juga. Untuk ini tentang operasi biner. Operasi biner. Operasi biner pada himpunan K yang tak hampa adalah suatu fungsi atau pemetaan start dari K apa nih bahasanya? X, K nih, K kali K. K cross K ke dalam K. Untuk setiap A dan B anggota K, operasi antara A dan B dituliskan sebagai star A, B sama dengan A star B. Misalnya, pada himpunan dengan real R yang kita didefinisikan ini sebenarnya materi struktur aljabar ini. Aljabar 1 ini. Tapi dimasukkan ke sini ya aljabar linear. Tapi tidak jadi masalah sih. Kalau ini sebenarnya masalah operasi biner nih materi aljabar apa materi mata kuliah aljabar 1 ini. Dan juga ini tidak menjadi masalah sih karena ini yang langsung dasarnya belum sampai kepada bagian-bagian lebih dalamnya lagi. Masih paling dasarnya nih bro, masalah ini. Mungkin ada sangkut pautnya dengan proses perkalian. Nah, ini contohnya. Ada formulanya. Ini ada formulanya. Tapi saya tidak membahas ini ya. Tidak membahas ini jauh lebih dalam. Tapi jelas di dalam PPT ini sudah mudah dipahami. Oke, formulanya kayak gini. Kita punya notasi ini. Kita harus menginput dari formula yang ada. Misalnya ada A3B5. A3B5 tentu harus dimasukkan ke 2 atau tambah 2B. Itu aja. Ini masih dasar. Jadi saya singkatkan aja nih. Ini paham lah ya. Yang paling spesifik itu yang jelas matriks. Topik utamanya tentang matriks itu. Selanjutnya untuk sifat asosiatif. Nah, dalam matriks juga berlaku sifat asosiatif. Nah, seperti ini ya. Contoh, di sini adalah ada ukuran A itu matriks ordonya 2 kali 3. Matriks B ukurannya 3 kali 3. Hasilnya berupa 2 kali 3. Nah, ada juga kayak gitu. Salah. Maksud saya ini C ini ukurannya 2 kali 3. Jadi kalau kita kalikan AB ini, dia akan menjadi ordo 2 kali 3. Nah, BC juga, BC ini 3 kali 3, dia dengan 3 kali 3 dengan 2 kali 3, itu menjadi 2 kali 3. Makin mengecil matriksnya. Kita punya matriks yang ada salah satu. Ini matriksnya ukuran yang kecil, yang ukuran besar. Yang pasti diperkecilnya hasilnya itu. Seperti itulah ya. Kalau lihat dari kasat mata, pandangan kasar kita lihat AB ini, dua matriks ini ada satu ukuran kecil, ukuran besar. Diperkecilnya, jadi ini hasilnya. Jadi lebih kurang seperti itu. Kalau dalam masalah pengoperasiannya lebih kurang sama. Sama ya. Misalnya 1 kali 2 ditambah ya, ditotalkan semuanya. 1 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Hasilnya adalah 2 tambah 1 tambah 0. Hasilnya 3. Dan seterusnya. Disesuaikan dengan keadaan barisnya. Baris dan kolomnya di mana posisinya. Kan gitu. Nah, ini juga AB dikali C. Hasil matriks AB dikalikan dengan C. Nah, ini ukurannya 2 kali 3. Ini
3 kali 2, dia akan diperkecil menjadi 2 kali 2 hasilnya. Hasilnya juga sama. Ini juga sama nih, 2 kali 3, ini 3 kali 2. Hasilnya juga sama. Ordo 2 kali 2. Elemennya juga sama. Walaupun dari hasil A, B, B, C yang berbeda, tapi ini inputnya berbeda ya, ini ya. Tapi tak jadi masalah. Hasilnya juga sama. Jelas ya? Itu sifat asosiatif. Nah, ini masih materi dasar. Selanjutnya untuk sifat distributif, di sini juga sama pada umumnya. Lebih kurang itu juga caranya. Jika A dan matriks M kali N, B dan C matriks N kali K, maka A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Ini pada proses operasi matriks itu berlaku juga sifat distributif. Hampir sama kayak penggunaannya pada umumnya, pada proses penjumlahan, proses dasar lah. Misalnya matriks A, matriks B, matriks C, itu lebih kurang ada. Gitu ya. Ini B tambah C sama sekian dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini karena ini materi dasar, saya nggak perlu terlalu mendetail kali. Tapi ini insya Allah peserta mesti paham materi ini. Nah, sudah lama belajar nih, sudah sesi 1 kemarin. Kemudian untuk perkalian matriks dengan bilangan real di sini, perkalian matriks dengan bilangan real. Maksudnya di sini seluruh cakupan elemen bilangan real termasuk pada bilangan rasional, irasional, dan sebagainya. Itu masuk cakupannya. Nah, dengan bilangan real itu bisa dikalikan perkalian dengan konstanta bahasa umumnya. Jika A adalah matriks AIJ, suatu matriks perkalian matriks A dengan bilangan real C, atau ditulis CA adalah C kali AIJ, yakni matriks yang ukurannya sama dengan ukuran matriks A dan unsur pada baris I kolom ke J-nya adalah CAIJ. Sebagai contoh kita ambil, nah ada matriks A ini ya, ada dipilih C-nya 3. Maka kalau kita tinjau pakai CA sama dengan AC, kita kalikan 3 ini ke seluruh elemen ini. Maka hasilnya segini. Kalaupun Anda di belakang pun letak C-nya, tetap serupa hasilnya. Akan sama hasilnya dengan ini. Pasti itu. Paham ya sampai sini? Sebelum lanjut dapat pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, berarti sudah paham nih materinya nih. Kita lanjut lah ya. Perkalian matriks dengan bilangan real. Nah, ada dalilnya lagi. Jika A matriks M kali N, C bilangan real, C matriks diagonal M kali M yang unsur diagonalnya sama C, dan D matriks diagonal N kali N yang unsur diagonal sama C, maka CA dengan AD sama C kali A. Contoh, jika A sama dengan 111000121, C akar 2, maka matriks C adalah, nah, ini matriksnya sama dengan akar 2, 0, 0 akar 2. Kemudian matriks D juga demikian. Nah, ini jadi apa namanya tuh, diagonal utamanya sebesar akar 2 semuanya. Jadi inilah sama hasilnya ya. Memenuhi CA kali AD. Kalaupun kita kalikan juga hasilnya itu juga. Sama dengan ini tadi. Kita jamin itu hasilnya juga. Hasilnya itu juga. Bisa dicoba sendiri. CA dikalikan dengan C dikali A, itu
A dikali D. Itu sama hasilnya. Selanjutnya untuk matriks Puju Sangkar. Matriks Puju Sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ada matriks ordo 3 kali 3, ini yang 4 kali 4, ada yang 2 kali 2. Itu dikatakan matriks Puju Sangkar. Jadi ukuran matriks Puju Sangkar adalah N kali N. Nah, inverse dari suatu matriks Puju Sangkar A atau orde M adalah matriks Puju Sangkar A inverse yang memenuhi A A inverse sama dengan A inverse A sama dengan IM. Matriks satuan orde M. Ini maksudnya adalah matriks M-nya, matriks identitas ya. Maksudnya matriks identitas. Hasilnya juga setara dengan matriks identitas. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Kita tentukan inverse matriks A negatif 1, 0, 0, 2. Kita misalkan A inverse PQRS. Kita tentukan PQRS sehingga memenuhi. Nah, ini A ya. Ini A. Ini A inverse. Nah, tentu harus nilainya adalah ini matriks I. Nah, bagaimana cara menentukan matriks ini? Tentu dilakukan dengan proses perkalian. Mungkin jelas tadi kan? Kita lakukan proses perkalian sehingga diperolehlah PQRS. Nah, itu ya. Diperolehlah PQRS. Ini Mas, itu lebih kurang metode yang kita gunakan tadi itu sama yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk matriks Puju Sangkar dan sifat-sifatnya. Kita punya sifat-sifatnya dua. Ada matriks singular dan tak singular. Matriks singular itu matriks yang tidak mempunyai inverse. Sedangkan matriks tak singular atau matriks yang bukan matriks singular, berarti dia mempunyai inverse. Itu maksudnya. Bagaimana cara menentukan inverse itu? Bisa digunakan determinan. Nah, berkaitan dengan inverse matriks, ada suatu besaran yang digunakan, yaitu determinan suatu matriks. Nah, misalkan matriks A, ini ordonya 2 kali 2. Maka determinan A bisa disimbolkan dengan determinan A, bisa disimbolkan seperti ini, atau disimbolkan dengan model mutlak bisa juga. Nah, ini ya determinan A, ini ya. A kali D dikurang BC. Nah, ini dia. Ini untuk 2 kali 2. Nah, contoh, jika A sama dengan 3, 2, 3, 4, maka determinan A sama dengan Z A sama dengan 3 kali 4 kurang 2 kali 3. 12 kurang 6, 6. Selanjutnya, untuk kita bicara tentang 2 poin tadi, matriks singular dan non-singular, kita bahas yang tak singular. Matriks A tak singular jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, matriks contoh, matriks A 2, negatif 1, negatif 2, 1 adalah singular. Kenapa dikatakan singular? Hitung nilai determinan A-nya. Determinan A-nya 2 kali 1, 2 kali 1 dikurang negatif 1 kali negatif 2. 2 dikurang 2 sama 0. Maka dikatakan matriks singular. Karena dikatakan matriks singular, artinya matriks ini tidak memiliki inverse. Jelas sekali itu. Itu paling jelas. Bagaimana kalau seandainya di sini dirubah menjadi 1? Apakah matriks A-nya singular atau non-singular? Nih, Pak, saya tandai yang warna merah. Apa seandainya saya ubah jadi 21 negatif 21. Itu akan menjadi matriks singular atau non-singular? Ayo, yuk, gimana? Singular. Apa? Tetap singular. Kenapa?
Karena 2 dikali 1 2, terus min 2 dikali plus 1 tetap min 2 hasilnya. Ya, ya. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Oh, yakin. Kalau yakin, kita lihat di sini. Hati-hati loh, jangan terkecoh dengan tanda ini, tanda negatif. Sekarang saya ubah ini. Ini tadi A-nya kan 2 negatif 1, negatif 2 1. Itu kan dikatakan matriks singular. Kalau tak singular gimana? Ini kan dalilnya nih. Ini kan dalilnya. Ini saya ubah nih. 2 kali 1 dikurang 1 kali negatif 2. Itu jadi 2 ditambah 2. Oh iya. Kan 4 dong. Nah, hati-hati loh. Nah, ini hati-hati. Pokoknya dalam matriks ini, hati-hati juga dalam tanda ini. Tanda negatif ini. Terkadang kita belajar matriks ini emang enak. Tapi sekali terkecohnya, itu tanda negatif itu yang suka terkecoh kita. Apalagi dalam proses operasi matriks itu. Penghitungannya itu jangan sampai terkecoh itu. Belum lagi ujian mata kuliah ini, entah sistemnya THE atau ujian online, saya nggak tahu nih. Itu dapatnya THE atau ujian online. Saya Untuk THE, yang Kak. semester sekarang. THE. Berarti Iya. yang, iya ya? Oh, iya, iya. Semester lalu yang saya lihat infonya juga gitu juga, THE juga. Yang dua yang baru dapat UTM. Ya lumayan greget juga sih. Nggak terbayang juga ya, alhamdulillah lah. Memuaskan hasilnya. Oke lah. Oke, udah paham ya, Amin. teman-teman? Gitu. Oke. Ini masih dasarnya baru nih. Di SMA kelas 11 sudah pelajari ini. Sudah pasti belajar ini. Mau di manapun tetap ada ini materinya. Sekalipun ganti kurikulum, tetap sama. Oke, kita lanjutkan. Jika A dan B matriks tak singular berhubungan sama, maka AB punya inverse. Nah, itu sangat jelas. Jika kedua-duanya punya inverse, maka pasti perkalian AB ini punya inverse juga. Nah, sehingga diperoleh AB di inverse. AB inverse dengan B inverse A inverse. Hasilnya juga sama. Oke, selanjutnya masalah transpose. Transpose di sini adalah pengubahan orde ya. Misalnya orde 2 kali 3 diubah jadi 3 kali 2 dengan posisi yang sama. Maksudnya gini. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh, saya bahas dulu tentang ini. Transpose ini dari transpose dari suatu matriks A kita simbolkan dengan A T. T-nya di atas ya. Nah, dengan A I J T dengan A J I. Nah, ini dia. Contoh matriks A 20 negatif 1, 1 negatif 1, 3. Maka kalau transpose A adalah AT itu sama dengan 201, itu bakal diputar 90 derajat tuh. Nah, nih. Ini 90 derajat. Ini diputar, dipindahkan lagi. Sehingga ukuran ordo ya. Ordonya pun dibalikkan. Misalnya ini kan 2 kali 3. Ini jadi 3 kali 2. 3 kali 2. Begitu juga ini. Nah, ini tetap juga. Ini kan matriks bujur sangkar. Kalaupun ditranspos, hasilnya juga berupa bujur sangkar. Namun perbedaannya di mana? Ayo, bisa jelaskan? Di mana letak perbedaannya? Padahal dari A itu paling jelas itu ukurannya beda. Tapi di matriks B ini ordonya sama, tapi kok bisa beda? Di mana letaknya? Elemennya, Kak. Iya, elemennya. Di sini yang pertama di sini matriks B ini adalah 321. 321, 102, 142. Sedangkan B transpose itu jadi gini. Nah, situ letak perbedaannya. Ini saya tanda ini. Nah, makanya dari elemen yang posisinya di baris berubah jadi kolom. Baris pertama kolom pertama diubah jadi baris pertama kolom pertama tetap ya. Yang baris kedua kolom satu diubah jadi baris apa namanya baris
baris 1 kolom 2 ya. Nah, berubah aja. Makanya ini model ini jadi ya. Saya rasa ini pasti paham nih teman-teman sekalian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Gimana? Jangan sungkan untuk bertanya. Kalau tidak ada, berarti materinya sudah dianggap paham nih sama teman sekalian. Oke, paham ya berarti ya? Nampaknya sudah paham materinya. Karena ini masih materi dasarnya. Kita lanjutlah materi sesi 2 nih. Nah, ini materi yang bisa dikatakan ada dua kemungkinan. Dia apa? Dia paham atau dia mumet nih, gimana itu? Nah, di sini kita lihat, wah, semua orang paham, Kak. Mantap. Unik sekali ini. Di sini mahasiswa Universitas Terbuka nih, unik banget nih, belajar mata kuliah ini. Langsung paham. Kalau saya dulu, memang tak di sini saya mata kuliah ini ngambil di tempat, di perguruan tinggi yang lama. Tapi itu belajar materi ini bisa dikatakan lama ini memahami. Tapi kalau mahasiswa sekalian, mahasiswa Universitas Terbuka ini unik nih. Cepat memahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, operasi kita bahas topik di sini adalah tentang operasi baris elementer. Nah, di sini penggunaannya di sini adalah sistem persamaan linier. Penggunaannya umumnya di sini perhatikan sistem persamaan linier berikut. A11 S1. Ini modelnya ya. Model sistem persamaan linier ini pada umumnya. Oke. Kalau dibentuk matriks, bagaimana di SPL itu diubah menjadi matriks? Caranya adalah dari ruas kiri ini ambil konstantanya, itu aja. Itu berubah jadi matriks macam ini. Ambil koefisien, matriks koefisien. Nah, ini matriks A, B ini, nah, bisa kayak gini. Ini disebut matriks lengkap sistem persamaan. Ada yang kayak gini, ada, memang ada. Jadi jangan ragu, seandainya terjadi misalnya dia punya tiga variabel, tiga, tiga variabel, tiga, tiga persamaan. Tapi sekali dibuat jadi matriks kok empat jadi 4 kali 3. Itu jangan ragu. Pasti di kolom terakhir itu koefisien di ruas kanan. Itu jangan ragu. Nah, kita pahami dulu ya. Kita definisikan ini. Mengubah suatu matriks pada sistem persamaan dengan salah dari tiga cara berikut disebut operasi baris elementer. Pertama, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Yang kedua, mempertukar tempat dua baris. Yang ketiga, menambahi suatu baris dengan konstanta kali baris lain. Nah, jadi di sini ini biasanya ini pada penggunaan apa namanya itu, ada metode metode untuk menentukan nilai X itu. Ada metodenya. Ini metode untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear.
Jadi metodenya adalah operasi baris elementer. Ada yang metode yang disebut dengan eliminasi Gauss, ada Gauss-Jordan. Itu masih banyak lagi. Itu dua itu pada umumnya. Jadi seperti ini. Ini dia. Ini yang dimaksud dari yang tiga poin di atas. Ini maksudnya lambang-lambang dari operasi bilangan baris. Ini pengenalannya. Dengan bilangan R, R-nya tidak sama dengan 0 ya. P ke Q. Itu matriks P diubah ke Q. Maksudnya matriks P yang di awal kita rubah jadi matriks baru lagi. Dengan operasi baris elementer ini. Apa yang kita bentukkan? Apa yang kita bentuk? Kita lihat di situ. Mempertukar baris ke M dengan baris. Boleh ditukar misalnya pada baris pertama dengan 2 bisa ditukar, saling tukar. Baris pertama pindah ke baris kedua pindah ke baris pertama. Maka perolehannya nanti sama. Maka diperoleh matriks baru. Kemudian untuk menambahi baris ke M dengan P kali baris ke M. Boleh yang demikian. Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian, bisa kita lihat contoh berikut ini. Contohnya, mengalihkan baris kedua dengan 5 pada matriks A. Matriks A adalah 1, 0, 2, 3, 3, 1, negatif 1, 2, 2, 3, 1, 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. Maksudnya mengalihkan baris kedua dengan 5, berarti seluruh elemen pada baris kedua kita kalikan 5. Artinya 3 kali 5, 1 kali 5, negatif 1 kali 5, 2 kali 5. Hasilnya adalah 15, 5, negatif 5, 10. Tanpa mengubah baris yang lainnya. Paham sampai sini ya? Paham? Halo? Oh, oke. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menukar baris. Nah, mempertukarkan baris kedua dan baris ketiga pada matriks A. Nah, ini saya tandai di sini. Matriks kedua ini saya tandai warna biru. Ini matriks warna merah. Di sini baris kedua saya pindah ke baris ketiga. Baris ketiga saya pindahin ke baris kedua. Ini ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menukarnya tanpa mengubah baris pertama. Itu aja. Jadi kita tidak apa yang kita lakukan dalam operasi baris elementer. Kalau kita menggunakan baris, kalau kita melakukan operasi itu, tinjau baris keberapanya. Tanpa misalnya baris kedua dan ketiga kita lakukan operasi. Berarti kita baris pertama kita biarkan saja. Nanti kita urus yang baris kedua dan ketiga. Itu aja. Selanjutnya untuk matriks. Selanjutnya untuk masalah menambahi baris pertama. Menambahi baris pertama dengan 2 kali baris kedua.
Nah, di sini baris pertama ditambah dengan 2 baris kedua. Nah, di sini maksudnya baris keduanya tidak dirubah, tapi yang kita rubah adalah baris pertama. Artinya gini, dua pada elemen baris kedua itu kita kalikan 2. 3 dikali 2 ditambah dengan baris elemen pertama. Maka hasilnya diletak pada baris pertama. Hasilnya 7. Kemudian 1 dikali 2 ditambah dengan 0. Maka hasilnya diletakkan pada baris pertama. Dan seterusnya. Nah, itu paham ya? Jadi seperti itu dalam melakukan operasi baris elementer atau singkatannya OBE. Selanjutnya, adapun dalam urusan ini, dalam menggunakan operasi baris elementer, ada 2 metode yang kita bahas di sini, yaitu metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Maksudnya eliminasi Gauss itu, dia melakukannya itu operasi baris elementernya hingga ketemu segitiga segitiga atas. Maksudnya segitiga atas adalah elemen-elemen itu elemen di bawah diagonal itu bernilai 0. Di bawah diagonal ya. Di bawah diagonal sini bernilai 0. Maksudnya seperti ini. Ini 0 nih, bernilai 0 semua ya. Itu maksudnya. Kita lihat contoh. Dengan menggunakan OBE, selesaikan sistem persamaan. X kurang 2Y tambah Z, 5, negatif 2X tambah Y tambah 3, 93, 3X tambah Y 9, kita lakukan ini, kita gunakanlah matriks lengkapnya aja. Jadi 1, negatif 2, 1, 5, 2, negatif 2, 1, 3, 3, 3, 1, negatif 1, 0. Kita lakukan operasi baris elementer. Cara ampuhnya adalah kita harus mengubah baris kedua dengan menjumlahkan baris. Caranya gini, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini supaya mudah memahaminya? Kita rubah pada kolom pertama ini. Kolom pertama ini bernilai 0. Bagaimana caranya? Tentu kita membuat formula sendiri. Misalnya sini 1 dengan negatif 2. Kalau 1 dengan negatif 2 di sini, artinya apa? Kita harus menambahkan nambah 2 ya. Itu harus tambah 2. 2 dikali B1 kan gitu. Di sini jadi tambah 2. Nah, makanya dikatakan B2 ditambah 2B1. Artinya, karena di sini 0, tentu terbawa arus semuanya. Setelah negatif 2 itu 133 terbawa arus dengan formula ini. Sehingga B2 ditambah 2B1. Negatif 3 itu ditambah 2 dikali 1. Negatif 3. 1 ditambah 2 kali negatif 2. 1 dikurang 4 itu adalah negatif 3. Ini. Kemudian selanjutnya 3 ditambah 2 kali 1. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 2 kali 5. 3 tambah 10, 13. Nah, selesai. Tanpa mengotak-atik baris pertama dan ketiga. Boleh nih. Buat matriks baru. Selanjutnya, matriks A1 baris ketiga ditambahi dengan negatif 3. Baris pertama yang didapatkan pada matriks kedua. Sehingga A1 di sini di sini kita tinjau bahwa kita rubah 3 ini menjadi 0. Gimana caranya? Tentu kita mengurangi 3 semuanya. Ini cara ampuhnya aja lah.
Tidak, karena 3, tentu 3 ya. 3 kali berapa itu? 3 kali negatif 3. Enggak ya. Oh, baris pertama ya. Nah, makanya di sini 3 kali 1. Sulit kalau pemahaman ini. Kita ambil pemahaman yang umum aja. Ini kita rubah. B3 dikurang 3B1. Maksudnya pada baris ketiga ini kita rubah dengan mengurangkan negatif 3 dikali B1. Maksudnya gini. Dikurang 3 kali 1. Ini maksudnya 3 negatif 2. Kemudian di sini berapa nih? Dikurang lagi ya, kurang 3 kali 1. Gini maksudnya. Dan kurang 3 kali 5. Maka hasilnya ini. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya, pada matriks A2. Nah, ini kan sudah dari kolom pertama kita sudah ketemu hasilnya bahwa kolom pertama sudah di bawah diagonal ya, di bawah diagonal itu bernilai 0. Nah, kita dapat sini 0 ya. Selanjutnya kita lanjutkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah kita rubah sebelum saya lupa ngasih tahu. Pokoknya dalam menentukan masalah metode eliminasi Gauss, pastikan diagonal utamanya bernilai 1 hasil akhirnya. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear. Nah, jadi gini ya. Makanya dari awal emang 1 aja, kebetulan 1, jadi kita tidak ada melakukan perubahan. Kalau seandainya lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka kita harus merubahnya menjadi 1. Nah, bagaimana formula itu bekerja di sana? Nah, dari sini kita cek selanjutnya. Dari matriks A2 ini, kita rubah negatif 3 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Itu kita bagi dengan negatif 3. Kan gitu? Dibagi dengan negatif 3 atau dikalikan negatif sepertiga. Sama. Pada semua elemen. Ingat ya. Semua elemen baris kedua. 0 bagi negatif 3. 5 per negatif 3. 13 negatif 3. Hasilnya demikian. Pada baris kedua. Oke. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita rubah di bawah diagonal utama yang satu ini, yaitu 7. Kita rubah bagaimana cara mengubah 7 ini menjadi apa namanya? 0. Tentu kita mengurangi 7 pada baris kedua. Nah, elemen-elemennya itu, nah, sehingga di sini negatif 7 kali 0, di sini negatif 4 dikurang 7 kali negatif 5 per 3, kemudian negatif 15 dikurang 7 kali negatif 13 per 3. Nah, udah dapat hasilnya demikian. Silahkan dicari sendiri tuh. Pasti hasilnya sama aja. 35 kurang 12, hasilnya 23 per 3, 26 per 3. Sama. Setelah, kan sudah ditemukan kan hasilnya ini kan? Sudah hasilnya, sudah ketemu bawah. Sudah hampir kita menemukan matriks segitiga atas. Selanjutnya terakhir adalah dengan melakukan perkalian inverse. Perkalian inverse itu adalah 23 per 3 ini. Kita ubah jadi 1 bagaimana? Dengan mengkalikan
lawannya. 23/3 kita kalikan dengan 3/23 pada semua elemen ya. Maka hasilnya seperti ini. Itu yang dikatakan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini di mana diagonal utamanya semua bernilai 1 dan termasuk matriks lengkapnya itu berupa matriks segitiga atas, di mana di bawah diagonal utama itu bernilai 0 semua. Itu aja caranya. Ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk ini substitusi mundur. Maksudnya substitusi mundur di sini maksudnya adalah dengan melakukan substitusi pada umumnya. Nah, hasil eliminasi Gauss itu kita substitusi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tinjau. Ini koefisien X nih. Pada sistem bersama 1, 2, 3, ini koefisien Y, ini Z. Ini adalah koefisien kosanta. Kita simbolkan dengan B. Nah, di sini kita peroleh adalah SPL akhir kita dengan eliminasi Gauss. Nah, kita peroleh salah satu variabel yaitu Z bernilai 2. Kemudian Z yang bernilai 2 kita substitusi ke persamaan 2 dulu. Kalau persamaan 1 boleh aja. Tapi ya kita nambah repot kita nanti. Tambah repot kerja kita. Kita ambil cara efektif yaitu dengan mensubstitusi Z sama dengan 2 ke persamaan 2 ini. Sehingga peroleh, nah ini adalah langkah dia. Dari persamaan terakhir kita peroleh Z sama 2. Nilai Z sama dengan 2 disubstitusikan ke dalam persamaan kedua. Diperoleh Y sama 10 kurang 3 per 13 per 3. Boleh juga. Nah, betul loh. Boleh ya. 10 kurang 10 per 3 dikurang 13 per 3. Jadi negatif 1. Kemudian kita peroleh Y sama dengan 1. Dari Y dan Z itu disubstitusikan ke persamaan ini. Persamaan yang ini, yang pertama. Jadi, substitusi dapat X-nya. Nah, diperolehlah SPL-nya, solusi sistem sama linearnya, yaitu X-nya 1, Y negatif 1, Z-nya negatif 2. Oke, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut yang Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan adalah lanjutan dari metode Gauss dengan membuat unsur-unsur di atas diagonal pada matriks hasil metode Gauss menjadi 0. Kalau kita lakukan metode eliminasi Gauss-Jordan pada contoh yang lalu akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini hasil yang contoh sebelumnya, ya. Ini kan yang hasil eliminasi matriks ini eliminasi Gauss. Kita pengen mengubah dalam eliminasi Gauss-Jordan. Bagaimana caranya? Pastikan matriks ini kita ubah jadi model identitas. Nah, ini matriks pelengkap ya, bukan matriks nah, bukan matriks apa namanya itu? Matriks matriks koefisien ya. Nah, matriks koefisien sini ya. Kita rubah. Nah, di sini
di atas diagonal, di atas diagonal diagonal ya, itu dirubah semua menjadi nol. Kecuali sebelah kanan nih, sebelah kanan, paling kanan ini tidak harus. Karena itu hasil ruas kanan, itu tidak harus. Ini pelengkapnya nih, yang versi lengkapnya. Yang paling penting di sini adalah dalam menentukan eliminasi Gauss Jordan ini, yang di awal ini. Yang paling kanan itu adalah hasilnya. Itu kita batasi. Nah, kita rubah semua menjadi nol. Gimana caranya? Ya kita lakukanlah operasi baris elementer. Ini baris pertama. Baris kedua dikurangi dengan 5/3 baris ketiga. Dikurangi 5/3 apa ini rumusnya benar? Gimana ini? Ini seharusnya tambah ya, terkurang. Saya bingung nih. 3/2 1 kali 5/3. 5/3 dikurang. Ini tambah seharusnya ini, bukan kurang ya. Harusnya tambah ini. Harusnya tambah. Kalau tidak salah saya ya. Sehingga kalau dibikin ditambah 5/3 kali 1 kali 1. Jadi tambah 5/3 kali 2. Nah, iya kan? Tambah seharusnya ini, bukan bukan kurang ini. Kalau negatif, kalau 5 di sini ya baru bisa dikatakan tambah. Ini negatif 5/3. Kalau dibikin B2 dikurang 5/3 B3 itu nggak ketemu nanti. Nggak nol hasilnya. Oke, kita bikin B2 ditambah 5/3 B3. Hasilnya ketemu tuh. Berarti 5/3 tambah 5/3 kali 1. Ini kali 1. Kali 5. Ini juga kali 5 tambah 5/3 kali 0. Kali tambah 5/3 kali 0. Dan seterusnya. Diperolehlah ini kan. Baris keduanya, pembaruannya. Dan selanjutnya kita rubah lagi ke sini. Dan inilah hasilnya. Ini sudah pasti paham nih. Oke, ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Matriks ekselon dan matriks ekselon tereduksi. Matriks ekselon adalah matriks yang memenuhi 3 sifat berikut. Pada baris yang memuat unsur tak nol yang terletak pada paling kiri adalah 1. Unsur baris yang memuat unsur tak nol terkiri baris yang posisi lebih bawah juga berposisi lebih kanan.
Di bawah baris nol tidak ada baris yang membuat unsur tak nol. Unsur satu yang terletak paling kiri pada suatu baris matrik eskalon disebut unsur satu utama baris itu. Nah, bagaimana cara mudah memahaminya? Adalah contoh. Diberikan matriks P 01, negatif 2, 1, 3, 001, 04, 0001. Matriks P adalah matriks eskalon karena pada setiap baris unsur tak nol paling kiri adalah 1. Oke. Kemudian terdapat unsur satu utama pada setiap baris. Nah, ini unsur satu utama pada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua, kemudian unsur satu utama baris kedua kolom ketiga, unsur satu baris ketiga kolom kelima. Dengan demikian sifat kedua terpenuhi. Matriks P tidak mempunyai baris yang semua unsurnya sama dengan 0. Jadi sifat 3 dipenuhi secara otomatis. Nah, maksudnya di sini adalah ketika pada baris itu tidak semuanya, tiba-tiba ada matriksnya ada 0 di bawahnya. Itu kalau seandainya terjadi sini 0 itu tidak terpenuhi berarti. Itu termasuk reduksi. Kita lihat nanti selanjutnya gimana. Itu termasuk ya. Kemudian ini dia. Kita pahami sifatnya ya. Di bawah baris tak 0, di bawah baris 0 tak ada baris yang memuat unsur tak 0. Ini maksudnya. Nah, ini contoh untuk matriks I. 1, 2, negatif 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1, negatif 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kita lihat di sini paling kiri adalah 1. Jelas ya, terpenuhi. Kemudian unsur satu utama baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom ketiga, dan keempat. Baris paling kiri ya, paling kiri. Maksudnya paling kiri. Paling kiri di sini. Baris ke 3, kolom keempat. Terpenuhi. Selanjutnya pada baris keempat tak punya unsur tak nol. Jadi ini semua pada baris keempat nilainya 0, semua tidak ada unsur tak nol. Terpenuhi. Selanjutnya, adapun masalah baris matriks yang bukan matriks echelon, contoh. Matriks R adalah 1, 0, 6, 2, 1, dan seterusnya. 0, 1, 2, 0, 9. Matriks R bukan matriks echelon karena unsur satu utama baris ketiga tidak lebih ke kanan dari unsur pertama baris kedua. Kedua tidak penuhi. Nah, maksudnya gini, ketika baris kedua dan ketiga, ini mepet nih. Ini mepet. Harusnya di sini. Itu baru terpenuhi matriks echelon. Karena ini mepet bukan matriks echelon. Itu sudah kena satu sifat itu. Kemudian itu kita lihat matriks S. Matriks S bukan matriks echelon karena unsur tak nol terkiri baris kedua tidak sama dengan 1. Unsur tak nol terkiri baris kedua tidak sama dengan 1. Sehingga sifat 2 tidak terpenuhi. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ada yang bisa pahami? Ada yang paham tentang ini? Kenapa bisa tiba-tiba matriks S itu bukan matriks echelon? Nol terkiri, baris kedua tidak sama dengan 1. Sehingga sifat 2 tidak terpenuhi. Itu perolehannya di sini.
Untuk baris yang kita lihat sifat dua. Untuk baris yang memuat unsur tak nol terkiri baris yang posisinya lebih bawah juga berposisi lebih ke kanan. Karena di sini kita lihat sini 102 02 10 0 itu enggak terlalu ke kanan ke kiri. Jadi makanya bukan dikatakan matriks echelon. Yang terkiri di sini bukannya satu malah dua. Itu kenanya. Ukuran matriksnya jelas sekali itu. Oke, kita lanjutkan masalah matriks echelon tereduksi. Matriks echelon tereduksi adalah matriks echelon yang ditambahi satu sifat lagi, yaitu pada kolom yang memuat unsur satu utama dari suatu baris tak ada unsur tak nol dari di atas unsur satu utama. Contoh, matriks P. Pada matriks P, kolom ketiga memuat unsur satu utama dari baris kedua, dan pada kolom itu ada unsur yang di atas unsur satu utama itu yang tak nol itu sama dengan 2. Dengan demikian, matriks P bukan matriks echelon tereduksi. Kenapa dikatakan bukan matriks echelon tereduksi? Kita lihat satu utama di sini. Di atas satu utama ini ada 2, sehingga bukan dikatakan matriks echelon tereduksi. Nah, selanjutnya untuk contoh Q, matriks Q. Nah, ini matriks 0 nih. Pada matriks Q, semua unsur adalah 0. Tak ada kolom yang muat satu utama. Jadi Q adalah matriks echelon terdeduksi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Matriks elementer dan keekivalenan baris. Matriks elementer adalah matriks bujur sangkar yang diperoleh bila operasi baris elementer dikerjakan pada matriks satuan yang berukuran sama dengan matriks bujur sangkar itu. Contoh, pada baris kedua dikalikan dengan P, maka diperoleh matriks elementer. Nah, ini contohnya. Matriks identitas ini kita rubah menjadi matriks baru lagi. Nah, perolehannya. Kemudian contoh pertama. Contoh kedua, baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua. Diperoleh gini. Pertama, kedua, ini gini ya. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan pengubahan? Begitu juga. Sama itu. Itu pemahaman yang dari awal juga itu. Tidak beda jauh. Kemudian selanjutnya, matriks A ekivalen baris dengan matriks B bila terdapat serangkaian operasi baris elementer yang bila dikerjakan pada A menghasilkan B. Contoh, dua matriks A dan B berikutnya adalah ekivalen baris. Kita tunjukkan bahwa matriks A dan B ekivalen baris. Pada matriks A lakukan 2 operasi baris elementer. Baris ketiga dikurangi baris kedua. Baris kedua pertama ditukarkan dengan baris kedua. Nah, jadi gini, ketika kita lakukan baris ketiga, baris tiga ini penggunaan baris ketiga dengan dikurangi dengan baris kedua. Kurang satu.
Ya, tunggu dulu. Di sini satu dikurang dua, dikurang dua, kurang dua, kurang dua. Ini kurang satu ya, kurang satu. Ini perolehannya adalah negatif satu, nol negatif satu. Itu ya. Selanjutnya B1 ditukar B2. Nah, itu jadinya seperti ini. Nah, itu terjadi keekivalenan. Ekivalen di sini maksudnya adalah jika matris A ini dioperasikan, maka menghasilkan matris ini, matris B. Itu setara, makanya dikatakan ekivalen baris. Ketika melakukan operasi baris elementer, maka hasilnya itu menyerupai matris yang ditentukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini materi selanjutnya tentang apa nih? Sistem sama ini lagi. Kita lihat dulu. Oh, lumayan apa nih? Ada pertanyaan sampai sini? Terus peserta semakin tipis nih. Ada pertemuan ya. Ini tentang kewujudan. Nah, saya rasa kita cari hari lain lagi untuk bahas sesi 3 ini. Bisa langsung lah. Kalau saya lanjutkan nanti pusing juga nanti. Lumayan banyak materinya. Kita lihat materinya sesi 4 ini tunggalan. Ini solusinya ada semoga kerja. Ini pembuktian ya. Hmm. Udah, udah bahas determinan ya. Determinan. Oh, determinannya agak. Ah, ini nih. Main Roman nih. Ada faktor. Masih banyak lagi nih. Kita solusi satu. Satu lah dulu. Hmm. Sesi 6 baru bahas ruang vektor. Oke. Nah, ini menentukan kebebasan linier, basis pada R1, R2, R3. Ini sesi 7 apa nih? Persamaan koordinat garis. Berarti masuknya dengan persamaan parameter itu ya. Oh iya, normal. Oke. Cek. Saya rasa dua sesi dulu saya bahas dulu. Untuk sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan materinya. Terkait materi mau yang saya jelaskan sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Ada? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita untuk masalah hari selanjutnya kapan,
bisa dikonfirmasikan di grup. Boleh kita terbuka dalam membahas ini. Barangkali mau diskusi di grup juga boleh. Silakan ya kita bertanya melalui grup. Mungkin dari Zoom ini memang setiap orang punya aktivitas berbeda-beda, jadi sulit juga untuk menyatukan semua orang kan. Ini yang tertinggal 5, berarti tinggal bertiga lagi nih. Tinggal bertiga. Di saya akunnya 2 nih. Jadi ada 8 dari mungkin habis baterai entah apa. Apa kan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada saya cukup sampai di sini. Saya ucap lapas hamdalah alhamdulillah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.